Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini anak-anakku semuanya kelas 9 ya, masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu ya, dalam rangka belajar, dalam rangka menambah ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita pada mapel tafsir ya, dari kitab Durus Minal Qur'anil Karim, yaitu pada surat Al-Insyiqaq yang bagian yang kedua ayat ke-16 sampai ke-25. Anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah SWT, kalian bisa buka ya, di halaman 47. Kalian akan dapati di situ al-makna ya. Kita akan sedikit jelaskan secara singkat dari al-makna ini. Ya, sudah kalian dapatkan ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Aqsamallahu bisyafaq. Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Asyafaq ini adalah cahaya merah yang terlihat di cakrawala saat matahari terbenam. Jadi ketika kita melihat matahari terbenam dan di sana ada cahaya kemerah-merahan, itulah yang dinamakan asyafaq. Ya. Al-humratul lati takunu ba'da ghurubis syams. Wa bil laili wa ma jama'a minal makhluqat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah ya, dengan waktu malam, wa ma jama'a minal makhluqat, dan apa yang berkumpul dari makhluk-makhluknya. Karena kita tahu sendiri makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu akan berkumpul di waktu malam. Karena malam merupakan waktu berkumpulnya binatang atau makhluk-makhluk yang lain, entah itu binatang buas, singa, macan dan yang lainnya. Mereka akan berkumpul bersatu kembali ya, kembali ke rumah-rumah mereka, bertemu dengan keluarga mereka ya, binatang melata ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Begitu pula manusia ya, akan berkumpul kembali dengan keluarganya di malam hari. Setelah di siangnya mungkin orang-orang ini berpencar mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Akan tapi mereka ya, kemudian akan bertemu kembali dari kesibukannya itu di malam hari ya, bercengkrama dengan anaknya, dengan istrinya, dan mereka akan berbagi kisah ya, berkumpul kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Insyiqaq ini, wal laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang berkumpul dari makhluk-makhluknya. Jadi di malam hari inilah momen-momen di mana makhluk-makhluknya Allah akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Baik, kemudian selanjutnya wabil qamari idza sara badron litakidi anna nasa sayulakuna ahwalan ba'da ahwalin id yakunul insanu dha'ifan saghiran thumma yusbihu syaban qawiyan thumma ya'udu dha'ifan thumma yamut thumma yab'athuhullahu yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan bulan ya, apabila jadi purnama. Jadi bulan ketika jadi purnama
Itu puncaknya di tanggal 15 Qamariyah, maka disitulah bulan sempurna, bundarnya sempurna. Litakidi anan nasa yulakuna ahwalan ba'da ahwalin, untuk menegaskan bahwasannya manusia akan menemui keadaan-keadaan atau tahapan-tahapan dalam hidupnya. Id yakunul insanu dha'ifan saghiran, ya, berawal ketika manusia itu lemah, kecil, thumma yusbihu syaban qawiyan, kemudian menjadi seorang pemuda yang kuat. Dia berawal dari seorang yang lemah, yang kecil, ya, seorang bayi yang tidak punya kekuatan, ya, lemah. Apabila kita gabungkan dua tangannya, dua kakinya, kemudian kita angkat jadi satu, dia tidak bisa melawan, ya, karena lemah, dia tenaganya masih lemah. Nah, ini kehidupan manusia. Ini tahapan manusia. Dan kita akan melalui itu semuanya. Dan kita sudah melalui itu. Di seorang yang lemah, yang kecil, kemudian menjadi seorang pemuda yang kuat. Ya, setelah berjalannya masa, berjalannya waktu, dia menjadi pemuda yang kuat. Menjadi pemuda yang tenaganya kuat, ya. Dia mampu mengangkat beban sekian dan sekian. Nah, ini setelah melalui proses pertumbuhan dan yang lainnya. Maka disinilah, ya, kita harus memperhatikan ini, bahwasanya kita pasti melewati tahapan-tahapan ini, keadaan-keadaan ini. Tsumma ya'udu dha'ifan tsumma yamut. Kemudian setelah kita menjadi pemuda yang kuat, yang mampu mengalahkan atau kita mampu berperang dengan kuat-kuatnya tenaga dan yang lainnya, Allah kemudian menjadikan seorang itu dha'ifan tsumma yamut. Kemudian dia akan dijadikan seorang yang lemah kembali sebagaimana dulu ketika dia pertama datang ke dunia. Tsumma yamut, kemudian dia meninggal, ya, dia mati. Tsumma yab'atsuhu Allahu yaumal qiyamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat. Nah, ini tahapan dari manusia. Ya. Dan di antara tahapan-tahapan itu, ya, yang akan berubah-ubah, yaitu ada tahapan itu adalah keadaan zaman, misalkan, ya, keadaan zaman dia akan berubah-ubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140, Allah katakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan ini adalah hari-hari yang kami silih bergantikan di antara manusia. Ya, bisa jadi seorang sekarang dia itu bahagia, ya, berlapang dada, senang pada dirinya itu, senang sumringah. Mungkin di hari yang lain dia lawannya, ya, dia sedih, dia murung, dia banyak masalah dan yang lainnya. Nah, ini zaman, ya. Ini dia rasakan, ya, dia akan merasakan itu. Kemudian juga keadaan tempat mungkin, ya. Keadaan tempat, di mana seorang itu, ya, mungkin pada hari ini dia tinggal di tempat A misalkan, ya. Dan bisa jadi berapa minggu kemudian atau setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian dia akan bertempat di tempat yang lain, misalkan pindah ke tempat yang lain, misalkan sekarang di Jakarta, besok pindah ke tahun depan pindah ke Surabaya, atau tahun depannya lagi pindah ke Kalimantan. Ini kita nggak ada yang tahu karena keadaan tempat ini, ya, kita tidak tahu apakah kita akan menetap di sini, di tempat ini, ataukah kita akan berpindah, ya, kita tidak ada yang tahu. Makanya inilah, ya, tentang keadaan tempat. Kemudian yang ketiga adalah kondisi badan, ya, tentang badan ini, ya, yang
Yang sudah kita jelaskan tadi, manusia itu akan melalui proses tingkatan demi tingkatan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dalam keadaan yang lemah, masih bayi, masih kecil, ya, dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah dalam keadaan lemah itu, berjalannya waktu, Allah jadikan dia itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan seorang itu kuat, kemudian dijadikan dia kembali menjadi melemah, ya, seiring bertambahnya usia, semakin tua, wasyaibah, dan dia akan menjadi tua, ya, menjadi tua. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah Maha mengetahui dan Maha menetapkan ketetapannya. Nah, ini tentang keadaan badan kita, ya. Sekarang kita masih kuat-kuatnya, bisa jadi 20 tahun lagi kita akan melemah badan kita, ya. Usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ya, kita akan melemah. Kemudian yang keempat adalah tentang keadaan hati, ya. Tahapan-tahapan ini, ya, yang keempat adalah keadaan hati. Bahwasanya hati manusia ini tidak ada yang tahu tentang keadaan hati manusia, ya. Dia akan senantiasa berubah-ubah, karena keadaan hati bisa jadi ini sebuah kenikmatan ketika dia senang, bisa jadi dia akan merasakan sebuah musibah dan yang lainnya, kesedihan dan yang lainnya, ya. Karena hati-hati manusia ini, ya, hati-hatinya anak keturunan Adam ini, yaitu diantara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yuqallibuhu kaifa yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a azaghahu wa in syaa'a hadahu. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan menyimpangkan hati seorang tersebut sehingga dia lari dari jalan kebenaran dan dia bahkan memusuhi jalan kebenaran tersebut. Wa in syaa'a hadahu. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan memberikan hidayah kepadanya sehingga yang dulunya mungkin dia menyimpang dari jalan kebenaran, yang dulunya mungkin dia seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, kemudian Allah berikan hidayah dalam hatinya dan dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah, ya, keadaan hati seorang. Makanya kita semuanya, anak-anakku semuanya, jangan bosan-bosan untuk mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis, ya, disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang menyimpangkan hati ini, tetapkanlah hati ini, atau simpangkanlah hati ini ketika menyimpang di atas ketaatan kepadamu. Nah, inilah doa yang bagus untuk kita semuanya, supaya kita ini senantiasa sabat, senantiasa kokoh di jalan kebenaran. Oleh karena itu, ya, kita semuanya, anakku, tidak boleh tertipu dengan dunia ini, ya, karena semua tahapan-tahapan itu mempunyai akhir, yaitu hari kiamat. Ya, jadi angan-angan itu akan sirna. Jadi kita nggak boleh tertipu dengan dunia yang fana ini. Kemudian kita lanjutkan, anak-anakku semuanya. Falimada la yu'minu haula'il kuffar wa la yasjuduna lillah idza sami'ul Qur'an yuqra'u 'alaihim
Maka mengapa mereka orang-orang kufar itu tidak mau beriman, ya, dan tidak pula mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, ya, dan mereka mendengar Al-Qur'an tersebut, mendengar bacaan itu. Nah, ini mereka ya tidak mau mendengarkan Al-Qur'an ketika, dan dia tidak mau beriman padahal mereka mendengarnya. Maka pada penjelasan pada ayat ini kita dianjurkan dan ditekankan untuk sujud tilawah ya, ketika melewati ayat sajadah. Ya, ini hukumnya sunnah muakkadah ya, sunnah yang dianjurkan atau ditekankan ya, ketika kita tilawah atau kita dalam keadaan kita menjadi imam dan membaca surat yang di situ ada ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah ya. Bacaannya sebagaimana kita bacaan sujud ya. Kemudian selanjutnya innahum yukadzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa yukhfuna dzalika fi qulubihim. Allahu a'lamu bima yukhfun wa yudmiruna fi qulubihim. Fa akhbirhum ya Muhammad bi anna lahum 'adzaban alima. Sungguhnya mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyembunyikannya di dalam hati-hati mereka. Aslinya mereka tahu tentang kebenaran, akan tapi mereka menyembunyikannya di dalam hati-hati mereka. Allahu a'lamu bima yukhfun wa yudmiruna fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka. Fa akhbirhum ya Muhammad, maka kabarkanlah kepada mereka wahai Muhammad, bi anna lahum adzaban alima, bahwasanya bagi mereka ada siksaan yang pedih. Bagi mereka ada siksaan yang pedih karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mau beriman kepada Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Dan ini ya, mereka diberikan kabar gembira berupa azab yang pedih. Ini sebuah penghinaan bagi mereka karena mereka tidak mau beriman. Kemudian selanjutnya, walakinna lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat ajran ghairu maktub. Akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ada pahala yang tidak terputus ya. Maka apa itu amal soleh? Ya, amal soleh adalah majama'a syai'ain. Amal soleh itu yang dia terkumpul di dalamnya dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala ya, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an yakuna muttabi'an fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengikuti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maka ketika dia beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia beriman ya, dan beramal soleh ketika di dunianya. Maka Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi karunia kepada penghuni surga dalam setiap kondisi, setiap detik, setiap saat. Sesungguhnya mereka masuk surga karena karunia dan kasih sayang Allah, bukan karena amal mereka. Maka Allah memberi karunia kepada mereka selalu dan selamanya. Segala puji hanya milik Allah selama-lamanya. Semua itu karena penghuni surga selalu diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid, memuji Allah SWT sebagaimana mereka bernafas. Jadi orang-orang yang beriman ini ya, senantiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak henti-hentinya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan rizki selama-lamanya tidak terputus di surga, ya. Berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia itu sebagaimana yang kita tahu, ya, kadang ada waktu pohon itu berbuah, kadang tidak berbuah, atau kadang ketika kita menanam padi, kadang kita panen, kadang tidak berpanen, ya. Akan tetapi di surga berbeda, ya. Surga kita akan mendapatkan pahala terus mengalir di dalamnya. Kita akan mendapatkan rizki di dalamnya, baik pagi maupun sore, sebagaimana Allah katakan dalam surat Maryam ayat yang ke-62, walahum rizquhum fiha bukrata wa ashiya, dan bagi mereka rizki mereka di dalam surga baik di pagi hari maupun di sore hari. Ya, kita cukupkan sekian yang bisa saya sampaikan anak-anakku semuanya. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minal mu'minin al-amilin as-salihat al-mujtanibina lisayyi'at innahu jawadun karim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.